Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani kali ini kita akan membahas tentang ujian seorang mukmin. Diawali dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah tidak menyiksa kekasihnya, tetapi Dia terkadang mengujinya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang mukmin itu teguh pendiriannya. Bahkan Allah tidak akan mengujinya dengan sesuatu melainkan di balik itu terdapat keselamatan bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Dia mesti ridho dengan ujian itu. Dia bersabar dalam menghadapinya dan tidak berprasangka buruk pada Tuhannya. Ketika Tuhannya menyibukkannya dalam bencana, dalam kajian ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ujian seorang mukmin, tidak menggunakan kata ujian seorang muslim. Jadi kita akan menguraikan pengertian muslim dan mukmin ini. Jadi jikalau kita melihat dari persamaan antara mukmin dan muslim, sama-sama memiliki kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita melihat dari perbedaannya, seorang mukmin dalam mempercayai keesaan atau ketuhannya, dia itu dibarengi dengan sifat atau perilaku yang baik. Artinya dia mempercayai Allah dan merasakan atau meyakini kebenaran-kebenarannya dengan benar. Jadi kata mukmin ini adalah asal kata dari amanah, artinya aman atau tenang. Jadi ketika dirinya meyakini, mempercayai terhadap Allah Ta'ala, dia merasakan kebenaran-kebenarannya sehingga dia merasa tenang. Jadi seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini, seorang mukmin ini selalu teguh pendiriannya ketika dia menerima ujian apapun, baik itu yang pahit atau yang apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya, dia selalu menerimanya. Dan ketika dia mendapatkan ujian yang buruk, dia tidak berprasangka buruk terhadap Allah, karena menurut seorang mukmin bahwa apapun yang diberikan Allah itu adalah sesuatu yang baik bagi dirinya, dan dirinya merasa nyaman, tenang, dan seperti itulah cirinya seorang mukmin. Beda dengan seorang muslim. Sekalipun seorang muslim percaya kepada Allah, tetapi ketika diberi ujian, diberi cobaan, dia itu merasa tidak nyaman. Dia selalu mempertanyakan tentang apa-apa yang diberikan oleh Allah, terutama dalam hal ujian atau sesuatu yang buruk. Sekalipun mulutnya berkata bahwa ini adalah sesuatu yang terbaik bagi dirinya, tetapi hatinya merasa gelisah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi seorang muslim itu lain di mulut, lain di hati. Tetapi seorang mukmin ketika diberi ujian seperti yang tadi saya katakan, dia akan merasa nyaman. Jadi kenyamanannya ini tidak hanya diucapkan, tetapi bisa dirasakan di hatinya sendiri, sehingga dari perbuatannya itu tidak terlihat ada kemunafikan seperti itu. Jadi untuk mengukur diri kita, apakah diri kita ini seorang mukmin atau seorang muslim, nah kita tinggal mengukur diri kita bagaimana kita ketika kita diberikan ujian-ujian oleh Allah itu, apakah kita benar-benar menerimanya dan hati kita bisa merasakan tentang kebenaran itu atau tentang suatu ujian itu. Jadi begini, ketika kita diberikan ujian oleh Allah sesuatu yang memang buruk, apakah kita ini, hati kita ini gelisah atau mempertanyakan tentang
eh, takdir-takdir yang diberikan oleh Allah itu, atau memang kita menerimanya dan memahami tentang eh, takdir itu, dan diri kita merasa tidak masalah dengan keadaan seperti itu. Nah, jadi ketika kita diberikan keadaan-keadaan yang buruk itu, kita menerimanya dan tidak suudzon, dan lebih lebih percaya diri lah, tidak mempermasalahkan hal itu, maka itulah diri kita seorang mukmin. Tetapi jikalau diri kita selalu gelisah, selalu mempertanyakan apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, berarti kita ini muslim. Ya, seperti itu. Sekalipun mulut kita berkata ini adalah sesuatu yang terbaik, terkesan baik terhadap Allah, tetapi hati kita gelisah. Jadi pertanyakanlah hal ini kepada hati kita. Nah, jika kita gelisah dengan takdir itu, berarti kita ini muslim. Jadi tingkatan keimanannya itu lebih rendah kalau muslim, sementara kalau mukmin ini lebih tinggi kualitas keimanannya itu. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai gulam, ikutlah sehingga engkau diikuti, layanilah sehingga engkau dilayani, ikutilah keutamaan dan takdir, layanilah ia sehingga engkau dilayani dan diikuti, merendahlah padanya sehingga ia merendah padamu. Nah, jadi maksudnya ikutilah sehingga engkau diikuti, artinya ketika kita mendapatkan ujian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah apa keinginannya Allah itu. Jadi artinya bahwa hati kita ini jangan mempertanyakan tentang ujian-ujian itu atau takdir-takdir buruk itu. Tetap kita lakukan yang terbaik. Jadi seperti gambarannya itu seperti sholat ketika kita dalam keadaan sujud. Jadi di dalam sujud itu perlambang kehidupan kita itu lagi keadaan terpuruk. Jadi sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, hati kita tetap tertuju kepada Allah dan ucapan-ucapan kita selalu baik dan perbuatan-perbuatan kita pun selalu baik. Maka jika kita mampu melakukan hal itu, pasti Allah itu akan melayani kita. Jadi apapun kebutuhan kita pasti dilayani oleh Allah. Dan makanya seorang mukmin ini biasanya ketika kita membutuhkan sesuatu, Allah itu pasti akan memberikannya. Makanya suka ada istilah karomah-karomah yang diberikan Allah kepada seorang mukmin itu atau kepada seorang wali Allah itu, karena ketika si mukmin ini diuji oleh Allah dengan berbagai takdir atau kehendak-kehendak Allah, apapun bentuknya atau apapun jenisnya, dia selalu menerima dan tidak mempertanyakan atau gelisah. Dia selalu mengikutinya apa keinginan Allah dan tetap berusaha baik dalam ucapan, hati, tingkah laku. Maka ketika si mukmin ini membutuhkan sesuatu dalam hidupnya, maka Allah sendiri yang mencukupinya. Maka suka ada keanehan-keanehan seperti yang diceritakan oleh ustadz-ustadz ketika ibunya Nabi Isa itu, dimana dirinya itu Siti Maryam ya, dimana di dalam rumah tidak ada siapapun, tapi diberikan makanan oleh Allah secara langsung dari Allah. Nah, itulah bukti bahwa Allah itu memberikan kebutuhan kehidupan seorang mukmin. Dan begitu juga ketika mendapatkan suatu bencana, si mukmin ini selalu diberikan karomah-karomah yang tanpa diduga. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, jika kita ingin
tertolong oleh Allah segala kebutuhan kehidupan kita, maka kita harus melayani atau mengikuti apapun takdir yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan mengeluh, jangan gelisah, berprasangka baik kepada Allah, dan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi gambarannya seperti sholat dalam keadaan atau ketika kita sujud. Nah, walaupun kita dalam keadaan terpuruk itu, mulut kita kan tetap membaca bacaan yang sudah ditentukan dalam sholat itu, dan hati kita tetap tertuju kepada Allah, dan gerakan-gerakan kita tidak melanggar aturan dalam sholat. Nah, artinya ketika kita dalam keadaan terpuruk, ucapan kita itu harus baik, niat kita, pikiran kita harus baik, selalu tertuju kepada Allah, dan perbuatan-perbuatan kita pun harus baik. Nah, jika kita mampu melakukan hal demikian, berarti kita itu termasuk mukmin yang baik, yang mampu menerima apapun yang diberikan oleh Allah, dan pasti Allah akan melayani kebutuhan-kebutuhan kita, dan karomah-karomah itu tidak usah kita harapkan lagi, itu secara otomatis akan datang sendiri. Jadi ketika kita dalam keadaan bahaya apapun, itu pasti Allah akan menolongnya, karena Allah tidak akan membiarkan diri kita celaka. Ketika kita melayani Allah, melayani keinginan-keinginan Allah, mustahil Allah akan membiarkan kita itu celaka. Jangankan seperti itu, tidak seperti itu pun Allah itu selalu menyayangi kita. Hanya saja kita sendirilah berperilaku yang mengarah kepada suatu kecelakaan atau sesuatu yang buruk, sehingga kita mendapatkan keburukan itu. Jadi pembahasannya hanya segitu, tidak terlalu banyak dalam hal ujian seorang mukmin, dan tetapi mudah-mudahan apa yang dikatakan atau yang dibicarakan kita kali ini bisa memahaminya. Syukur-syukur kita bisa menjalankannya, dan memang hal ini tidak semudah yang kita ucapkan, tetapi ya kalau memang kita ada keinginan, insya Allah pasti bisa.